Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinjawab salam, mudah-mudahan dilunaskan hutangnya. Amin banter berarti ketahuan hutangnya. Maka adil ulangi salamnya biar seirama sedada, karena hukum mengucapkan salam itu hukumnya nopo sunnah wajib dong. Sing wajib itu menjawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma taqabbal tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' rizqana ya qadal hajat taqabbal lana, amin ya rabbal. Ingkang kula hormati pengatur waktu, penata acara, garis miring, MC, protokol, master of ceremony yang jauh dari Medan. Terkhusus yang saya hormati jajaran ketakmiran, Bapak Penasihat Masjid Az-Zaitun, Bapak Ketua Takmir Masjid Az-Zaitun, Bapak Sekretaris Bendahara dan lain sebagainya, yang salah satu pengurus Masjid Az-Zaitun ada yang dari jauh juga, dari Garut. Yang pertama MC dari Medan, sing nomor kedua dari Garut, sing nomor ketiga ada yang paling jauh nipu dari Aceh. Itu sing tadi baca Qori, pembacaan Al-Quran yang suaranya luar biasa, indah, lembut, bagus, bacaannya juga saya betul ibu. Dan alhamdulillah yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, para guru, tuan guru, kiai, para ustaz ustazah, para bapak-bapak, ibu-ibu, para janda, ada janda banyak. Oh banyak. Nenek-nenek, ada nenek-nenek di mana bu? Alhamdulillah. Komplit jamaah Masjid Az-Zaitun yang hadir tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, janda-janda, kabeh hadir dalam rangka tholaqul. Dan saya yakin semua yang hadir ngaji pada malam ini semuanya dalam keadaan berbahagia. Lalu sebutan Bapak Ibu, Bapak jenengan bahagia pesan sarap Pak, jenengan sengsara apa bahagia Pak? Alhamdulillah. Diamnya Bapak itu tanda bahagia. Ibu-ibu jawab, jenengan malam ini bahagia nopo sengsara? Bahagia. Memang bahagia, karena memang tempat bahagia itu oleh Allah disampaikan dalam Quran surah Al-Fat ayat keempat. Surah apa Bapak Ibu? Al-Fat ayat pinten? Nggih, balik surah apa? Ayat pinten? Surat apa?
Ayat itu gimana bunyinya? Lali. Huwa alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menempatkan ketenangan itu, menurunkan kebahagiaan itu fi qulubil mu'minin. Allah tempatkan di hati orang-orang yang beriman. Jadi tempat bahagia itu bukan di harta. Tempat bahagia itu bukan di jabatan tinggi. Orang yang punya jabatan hatinya belum tentu bahagia. Orang yang punya harta, orang kaya, hatinya belum tentu bahagia. Bisa jadi orang yang sederhana, rajin ibadah, rajin ngaji, tapi hidupnya bahagia. Yuk bareng-bareng, ibu-ibu, bapak-bapak, orang kaya belum tentu bahagia. Bisa jadi miskin bahagia. Bapak ibu pengen jadi orang kaya tidak bahagia, atau miskin bahagia? Jadi tempat bahagia itu di hati. Belum tentu orang kaya hatinya bahagia. Bisa jadi miskin bahagia. Ibu bapak pengen jadi orang kaya tidak bahagia, kenapa miskin bahagia? Terus terang. Memang ibu itu cita-citanya kepengen kaya dan bahagia. Jamaah Masjid Al-Zaitun itu kaya-kaya. Kelihatan dari raut wajahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir jenengan itu kaya-kaya. Duitnya jenengan itu empeman kabeh. Nggih mangewu mangatus. Alhamdulillah. Mana kekayaan kita malam ini? Kita buka ayat Qur'annya. Suratnya surat Al-Maidah. Ayatnya ayat ke-9. Ulangi Bapak Ibu. Suratnya surat apa tadi? Al-Maidah. Ayat pinten? Surat nomor? Ayat pinten? Surat apa? Ayat pinten? Gimana bunyinya? Kali. Saya lagi dibuka dulu Pak Samsul. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah berjanji. Ini Bu. Wa'adallahu alladhina amanu, wa'ada artinya janji. Allah. Berarti siapa yang berjanji? Allah. Kepada siapa Allah berjanji? Alladzina amanu wa amilus solihati. Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Pertanyaan saya gampang mudah, tolong dijawab Bapak Ibu. Jenengan malam ini mengerjakan amal soleh, nopo amal salah? Saya nopo boten? Jenengan malam ini tolabul ilmi, nopo bukan tolabul ilmi? Tolabul ilmi. Orang yang tolabul ilmi, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengaji secara otomatis, begitu dia ngaji, pulang pengajian, dua kemuliaan Allah berikan. Satu, lahum maghfiratun, Allah ampunkan dosa-dosanya. Bapak, jenengan punya dosa Pak? Sedikit atau banyak Pak? Nih urusan dosa aku. Jadi kalau kita punya dosa banyak, biar dosa kita dihilangkan oleh Allah yang secara otomatis rajin ikut pengajian. Jadi orang yang ngaji pulang pengajian langsung kata Allah diampuni dosanya.
Yang kedua, orang yang ngaji, kata Allah, orang beramal soleh, begitu dia pulang pengajian, secara otomatis diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah. Coba, rugi nopo untung Bapak Ibu dengan untung. Sekalipun ngajinya boten paham, tapi pulang pengajian dia pulang yang membawa pahala. Terus betul. Ngaji ini pun nek paham yo alhamdulillah. Boten paham rapopo. Berarti ngaji ini pun nek paham apa Bu Pak? Alhamdulillah. Boten paham rapopo. Sing penting ngaji. Ngaji paham? Alhamdulillah. Boten paham rapopo. Sing penting ngaji. Ngantuk turu, pegal selonjoran, rapopo, sing penting ngaji. Sebab pulang ngaji bawa pinter. Di belakang Senayan katanya pulang ngaji bawa pahala. Ini janji dari Allah bahwa orang yang mengaji, bahwa orang yang bertolakul ilmi, orang yang mengerjakan amal soleh, jangan risau, jangan bingung. Dengan begitu pulang diampuni dosanya oleh Allah. Yang nomor kedua, kita pulang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya besar, pahalanya luar biasa, bukan terlihat pahalanya. Kalau pahalanya terlihat, saya yakin jamaah yang hadir banyak. Betul nggak Bu? Mungkin. Coba-coba sholat subuh, nek kepengen full masjid penuh yang hadir sholat subuh, caranya gampang. Niki kula berbagi mawon. Jadi kalau sholat subuh kepengen jamaahnya banyak, niku pahalanya dinampakkan. Kasih warning pengumuman, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang sholat ke Masjid Al-Zaitun sholat subuh, maka satu orang mendapatkan 500.000. Kira-kira Pak, kira-kira masjidnya kosong nopo full? Kenapa penuh masjidnya? Karena pahalanya nampak. Orang tuh ke masjid karena lihat apa? Ada hadiah. Malam ini jenengan ngaji ke Masjid Al-Zaitun, nampak boten pahalanya Bu? Tidak. Kenapa jenengan berangkat ke masjid kita ngaji? Dorongannya iman kepada Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengerjakan amal soleh, surga bagiannya. Coba dengan buka Qurannya, surat Al-Baqarah ayat 25. Baleni surat apa? Ayat kita. Baleni surat apa? Ayat kita. Surat apa? Ayat kita. Gimana bunyinya? Ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannah. Wa basyiril ladzina, wa basyiri kabar gembira, informasi ayat ini. Kabar gembira, sampaikanlah informasi ini ya Muhammad. Beritahukan orang-orang yang beriman, beritahukan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Apa kata Allah? Orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal soleh, anna lahum jannah, mereka mendapatkan surganya Allah. Jadi jangan pulang pengajian sudah dijamin oleh Allah kita mendapatkan surga karena kita mengerjakan amal soleh. Pengen masuk surga Bapak Ibu pengen? Ulangi, pengen masuk surga Bapak Ibu pengen? Pengen masuk surga sekarang atau besok? Sekarang atau besok? Besok. Besok itu hari Jumat itu. Besok. Insya Allah kita masuk surga bersama
sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan besok ibu ya. Sama syarat masuk surga harus mati. Siap mati bu? Siap. Ada yang siap, ada yang belum. Allah Akbar. Insya Allah orang yang beriman beramal soleh, kita tidak takut dengan kematian dan jangan menantang kematian, karena kematian pasti bakal datang. Alhamdulillah. Surga apa Pak Samsul? Apakah surga yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang beriman beramal soleh? Buka Qurannya, surat Al-Kahfi ayat ke-107. Apa Bapak Ibu? Al-Kahfi ayat ke-107. Surat apa? Ayat ke surat apa? Ayat ke gimana bunyinya? Dibuka dulu. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus. Ternyata kata Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh adalah orang-orang yang mendapatkan surga, dan surganya itu adalah surga firdaus. Alhamdulillah. Jadi ini semua yang hadir penghuni surga firdaus. Ya Rabbal alamin. Maka syaratnya iman dan amal soleh. Di Quran kan begitu Pak. Amanu amilu sholihati selalu bergandengan. Amanu amilu sholihati selalu beriringan. Quran surat Al-Baqarah ayat 25, amanu amilu sholihati. Surat Al-Maidah, amanu amilu sholihati. Surat Al-Kahfi ayat ke-7, amanu wa amilu sholihati. Di surat Al-Asr saja juga sama, amanu wa amilu sholihati. Wal asri itu innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Orang yang baca surat Wal Asri kalau nggak hati-hati bisa nyambung ke surat Al-Tin. Ada imam yang baca surat Wal Asri, surat Al-Asr, nyambungnya ke surat Al-Tin. Ada di daerah itu, Bapak Ibu, Meriko. Mana Bu? Boten Meriki. Mana? Meriko. Imam baca surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, harusnya watawa saubil hati. Karena lagi sholat mikirin utang. Barangkali illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ribut jamaah di belakang. Ini imam nyambung dari surat Al-Asr ke surat Al-Hadi. Memang harus hati-hati. Saya itu lebih setuju, lebih baik baca surat pendek yang hafal ketimbang daripada membaca surat yang tidak hafal. Bingung ya? Makanya banyak orang-orang yang imam surat Qul itu mencari aman daripada baca surat Al-Kafirun muter-muter. Kuliah yuhal Kafirun kan ada ayat yang sama memang ini. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidun ma'abatum 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 wala antum abiduna ma'abud. Berhenti makna capek. Cari lakum di nukum. Imam makmum masih tahu di belakang dorong. Kata makmum lakum ngasih tahu cuma lakum. Imam masih grogi, kata imam lakum di nukum walabdolin. Imam makmum ya amin. Dua kali amin. Amin bu. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di Al-Quran itu amanu amilus sholihat. Buktinya apa? Tandanya apa? Karena memang orang yang beriman harus mengerjakan amal soleh.
Nih ngaku jadi orang yang beriman, kerjakan amal soleh. Tapi Pak Ustaz di surat Al-A'raf itu amanu dan wattaqau. Wattaqau itu kan takwa. Apa ini takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, la fatahna alaihi barakatin as-sama'i wal ardh, maka Allah bukakan pintu-pintu keberkahan. Maksud wattaqau di sana bertakwa, menjalankan perintah Allah. Karena kalau semua orang beriman tanpa bertakwa, sama saja tidak ada kemuliaan di hadapan Allah. Karena mulia di hadapan Allah dengan apa? Takwa. Contoh punten, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat rupamu. Allah tidak melihat hartamu. Allah tidak melihat jabatanmu. Tapi yang Allah lihat apa? Walakin Allah lihat adalah iman, hati dan amalmu. Oh, yang Allah lihat apa bu? Iman dan amalmu. Makanya utama punten, iman itu, takwa itu penting untuk membedakan orang itu dekat dengan Allah atau bukan. Nah, sekedar beriman semua orang bisa apa beriman. Orang muslim pun bisa ngaku-ngaku, karena iman artinya mengakui. Orang yang mengakui belum tentu dia mengerjakan amal. Tapi orang yang bertakwa mengerjakan amal soleh pasti dorongannya karena iman. Makanya di Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 di akhirnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa. Bahkan orang yang beriman itu diperintahkan untuk beriman lagi di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hei orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, tenanan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti takwa ini buah daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengakuan. Nek sapi berharga, harganya mahal itu karena dagingnya. Terus betul Pak? Kita beli sapi karena dagingnya atau karena bulunya? Dagingnya. Orang beli sapi bukan karena tulangnya, tapi karena daging. Semakin besar daging sapi, semakin mahal harganya. Betul Pak? Berarti sapi berharga karena apanya? Dagingnya. Bahkan sampai 80 juta, 100 juta ada. Semakin besar dan sapinya, dagingnya semakin mahal harganya. Ada binatang yang dagingnya kecil tapi harganya melebihi harga sapi. Burung kicau, bukan burung prit. Burung prit rongewu, ada? Ini burung kicau. Teman saya itu baru menjual 2 miliar di Jakarta. Sama pengusaha itu burung kicau. Itu 24 jam non-stop. Burung kicau. Kalau kata orang Sunda bawel. Ini subhanallah, itu burungnya luar biasa. Suaranya bagus, setiap hari dia mengoceh. Itu burung kicau. Harganya bisa sampai 2 miliar. Berarti burungnya ini, burung kicau ini mahal harganya sampai 2 miliar. Bukan karena dagingnya, bukan karena burungnya, tapi burung kicau harganya mahal 2 miliar karena suara. Yuk jawab bareng-bareng. Sapi berharga karena, burung kicau berharga karena. Lalu kalau sapi berharga karena dagingnya, kalau burung kicau berharga karena suaranya, manusia berharga karena apanya? Takwa. Makanya yang membedakan itu takwa. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan sombong. Sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa tadi? Takwa. Ada lagunya Bung Haji Roma Irama. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Kata Roma Irama. Biasa
Roma Irama kalau bernyanyi ada musik ya kan, gitar itu rero jing, itu teringat baik. Roma Irama menyanyikan lagu itu mesti pada musiknya. Musiknya berarti rero jing, yang kaya janganlah bangga dan jangan musungkan dada. Rero jing, biar bagus gitu. Aku sing nyanyi dengan sing musik. Siap? Siap gitu? Yo, disamakan dulu musiknya. Rero jing 1, 2, 3. Kurang kompak 1, 2, 3. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Mantap. Yang kaya janganlah bangga dan jangan musungkan dada. Luar biasa. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Alhamdulillah. Rapopo jenengan tererocing. Pulang pengajian nyampe rumah dapat ilmu. Apa ilmunya? Nyaur jenengan tererocing. Bisa rapopo lah. Yang penting tererocing. Yang diingat Bapak tadi jangan ngaji di masjid aja itu bawa apa? Tererocing. Alhamdulillah. Jadi manusia mulia bukan karena jabatan, tapi mulia di hadapan Allah karena ketakwa. Alhamdulillah. Siapa Ustaz orang yang bertakwa itu? Itu tuh jamaah Masjid Al-Zaitun yang malam ini sedang mengaji. Itu orang yang bertakwa. Yang orang itu ketika nanti selesai ngaji, dia pulang pengajian mendapatkan pahala, diampuni dosa, nyampe rumah dapat ilmu. Ilmunya apa? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ngajinya nggak usah lama-lama ya Bu ya. Insya Allah sebelum jam 12 selesai. Enggak, kan jam 9 sebelum jam 12 toh. Pokoknya sebelum jam 12. Biasanya tadi ceramah itu 2 jam lebih. Kalau ini kan bukan ceramah, mau idul hasanah. Alhamdulillah. Siap Bu sampai jam 9 siap? Sampai jam 10 siap? Jam 12 siap? Dengan melihat Ustadz pingsan belum pernah. Pun tidak usah lama-lama sih penting Ibu. Ternyata tempat bahagia itu adalah dan orang bisa bahagia itu bisa disebabkan 3 faktor. Satu, orang bisa bahagia dan itu adalah memiliki harta yang sangat istimewa. Harta yang bukan berupa harta zahir, harta tanah, warisan bukan. Tapi kata Nabi ada 3 harta simpanan terbaik yang dapat membahagiakan Nabi. Saya berbagi mawar. Isi di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi menginformasikan begini. Ada 3 harta simpanan terbaik yang 3 harta ini dapat membahagiakan hati. Jadi jenengan gak ada 3 harta ini membahagiakan hati kita. Hidupnya berkah, hidupnya bahagia, di akhirat masuk surga. Insya Allah. Pertama kata Nabi, lisanun zakirun. Orang yang memiliki lisan yang pandai berzikir adalah orang yang memiliki harta.
Jadi lisan berzikir itu harta. Orang boleh bangga dengan kekayaannya, orang boleh sombong dengan hartanya. Tapi maaf, ketika dia kaya, ketika jabatan tinggi, tapi nggak pernah berzikir kepada Allah, maka rugi dunia akhirat. Tapi bersyukur buku Pak, kita hati kita ini, lisan kita ini pandai berzikir. Kenapa? Karena pandai berzikir adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah 152. Surat apa? Ayat pinten? Surat apa? Ayat pinten? Surat apa? Ayat pinten? Ustaz, kenapa kok diulang-ulang? Tidak apa-apa. Ngaji ciri khas dengan saya, nih ngaji ayat sama suratnya diulang-ulang supaya hafal. Karena zaman sekarang itu baru hafal isinya, surat dan ayatnya lupa. Maka diulang-ulang biar hafal minimal. Jangan pulang pengajian ada catatannya. Yang nggak bawa catatan, jo minimal pulang pengajian bawa tereologi. Ya karena jadi catat ya. Pokoknya sekarang paham, begitu keluar masjid lupa. Yang apa masih tereologi. Surat Al-Baqarah 152. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni, kata Allah, zikirlah kepada Allah. Ayat lain di surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kepadaku, kata Allah, dzikran katsira, dengan berzikir sebanyak-banyak mungkin berzikir kepada Allah. Jadi punya banget penting. Kita ini kalau lisan kita pandai berzikir kepada Allah, ini harta yang ini membuat hati kita bahagia. Kenapa? Lihat kata Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Di Quran lain, misalnya Quran surat Al-Ahzab, ya. Al-Ahzab tadi ayat 41, di Al-Ahzab ayat 35, sama diperintahkan untuk berzikir. Bahkan kata Nabi, masalul ladzina yadhkuru rabbahum, perumpamaan orang yang zikir dengan orang yang enggak pernah berzikir. Bagaimana perumpamaannya? Perumpamaannya adalah walladzina la yadhkuru rabbahum masalul hayy wal mayyit, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau ada orang yang pandai zikir, itu bagikan orang yang hatinya hidup. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah berzikir, sejatinya itu adalah hatinya mati. Kenapa? Karena dia tidak mau berzikir kepada Allah. Makanya rajin zikir. Zikir itu apa, Bu? Mengingat. Simpel, sederhana. Ajaran Nabi memulai sesuatu dengan Bismillah, selesai Alhamdulillah. Itu Nabi itu. Nabi itu Bapak, maafin ya Pak. Memulai sesuatu Bismillah, selesai Alhamdulillah. Mau pakai baju Bismillah, selesai pakai baju. Bapak-bapak jenengan yang mau pakai baju Bismillah bukan Pak? Boleh. Ini Nabi loh. Nabi nyampaikan memulai sesuatu ya Bismillah, selesai Alhamdulillah. Mau minum Bismillah, selesai minum Pak, jenengan dia mau minum Bismillah, mau langsung minum Pak? Langsung minum. Ada yang Bismillah, ada yang ngelak. Ini dia apa-apa toh. Yang penting kita belajar besok, belajar Bismillah, Alhamdulillah. Coba keluar rumah, kan diajarkan toh, minimal Bismillah. Ditambahkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kan bagus. Nyampe ke
cepat mau kerja, alhamdulillah. Mau berangkat kerja, bismillah. Selesai kerja, alhamdulillah. Jenengan tadi berangkat dari rumah ke sini, baca bismillah bukan? Sampai sini, alhamdulillah. Ajaran siapa ibu? Nabi. Simple misteri itu pikir dengan menyebut nama Alhamdulillahirobbil alamin. Itu juga pikir. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Mungkin. Yuk belajar bu. Kan ada nyanyinya kan? Makan ngaji, baca bismillah, pulang ngaji, alhamdulillah. Makan ngaji, baca bismillah, pulang ngaji, alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang mau minum, baca bismillah. Sudah minum, alhamdulillah. Mau minum, baca bismillah. Sudah minum, alhamdulillah. Biar kompak. Ibu-ibu jawab siapa? Bapak-bapak diam dulu. Bapak-bapak diam dulu. Yang jawab ibu-ibu. Monggo ibu-ibu siap? Ibu. Berikan contoh yang bagus bu. Siap bu? Ya. Mau makan, baca bismillah. Sudah makan, alhamdulillah. Mau makan, baca bismillah. Ketemu mantan, alhamdulillah. Berarti selama ini bapak-bapak, ibu-ibu yang ketemu mantan ya alhamdulillah. Gantian sekarang yang jawab bapak-bapak, ibu-ibu yang diam, ibu perhatikan bapak-bapak. Siapa? Pak? Ini alhamdulillah. Ini siapa? Bismillah, alhamdulillah. Siapa mangkat kerja, baca bismillah. Mantap. Pulang kerja, alhamdulillah. Mangkat kerja, baca bismillah. Ketemu janda, juga alhamdulillah. Simpel, sederhana. Mau tidur bismillah, bangun tidur ajaran Nabi Pak. Kemarin saya takziah ke Sleman Jamaah Puro. Tidak sampaikan. Ini cerita nyata, real. Di Sleman Puro takziah. Jamaah Puro itu sampai ke saya ngobrol. Pak Ustaz, suami saya ini meninggal di saat itu. Bangun subuh, adzan subuh, saya bangunkan suami saya, sudah tidak bernyawa. Berarti mati wafatnya di saat tidur. Saya tanya, Bu, suami jenengan itu tadi malamnya sebelum tidur baca doa apa? Alhamdulillah Ustaz, saya kalau mau tidur terbiasa dengan suami baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca surat Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca surat-surat yang lain, baca sholawat, semua dibaca. Kebiasaan saya sebelum tidur baca, berdua sama suami bareng-bareng. Wong sudah pensiunan, anak-anaknya sudah keluar semua, tinggal berdua di rumah. Saya katakan, insya Allah suami jenengan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Wafatnya saat beliaunya lagi tidur, sebelum tidur baca doa. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita diwafatkan oleh Allah di saat tidur, sebelum tidur tidak baca doa? Na'udzubillah, summa na'udzubillah, imin. Makanya bareng-bareng nek mau tidur Bapak Ibu jenengan baca doa. Bapak Ibu jenengan yang tidur berdua baca doa betul Pak? Ajak suaminya bareng-bareng baca doa. Bapak Ibu baca doa bareng-bareng. Bismika Allahumma ya wa bismika amun. Saya boleh Bapak Ibu? Saya. Bahkan
nih bisa, niki ajaran guru kula. Sebelum tidur suami istri, gitu nggih, baca doa keluarga bareng-bareng. Doa apa yang diajarkan dalam Quran? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini saya. Wong isinya mendoakan pasangan hidup, mendoakan keturunan kita sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati. Kita enggak apa-apa Bu, nanti malam dengan berdoa. Bapak tidur coba nggih, yuk bareng-bareng kita berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sambil ditatap wajah suami, Rabbana, ditatap wajah suami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah jenengan tatap, sudah baca doa, dicium kening suami. Bagus tak Bu? Bagus. Halal atau haram? Halal 100%. Yang haram niku mencium kening suami orang lain. Gimana nggih? Jadi suami jenengan mesti bahagia. Coba nih kembali, mencium kening suami itu seperti mencium hajar aswad. Ibu-ibu jenengan yang umroh, jenengan muter loh, tawaf ngelilingi Ka'bah, orang rebutan kepengen mencium hajar aswad. Mungkin jenengan kan gampang. Malam mau tidur, Pak, kata Pak Samsul mau mencium kening bapak, apa? Seperti mencium hajar aswad. Langsung dicium kening suami, seperti mencium hajar aswad. Hajar niku batu, aswad niku ireng. Jadi jenengan kada suami sing ireng niku seperti mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Nggih, setelah jenengan baca doa tadi Rabbana hablana, iki guru kula ngajarkan. Langsung dielus dada suami dengan doa-doa yang diajarkan dalam Quran. Doa apa? Di Quran ada Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah suami dengan bahagia. Paling menggaji, alhamdulillah istri saya pulang pengajian sama Pak Samsul mendadak kesurupan. Alhamdulillah. Gitu nggih? Rajin berzikir. Zikir adalah harta simpanan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya pangapunten, belajar zikir. Afdal zikri, utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Jangan lagi goreng tempe, lagi dikir, kan bagus kok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kosong tempenya juga. Ini luar biasa. Anak mau tidur, nangis. Nah tidurnya ya, ibu punya lagu apa bu lagunya? Zikir. Oh, langsung anak mau tidur, anak kecil kita mau tidur tenangin dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya betul Bu? Saya mengenalkan anak, mengenalkan Allah kepada anak. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sin pertama itu. Sin nomor kedua, harta simpanan terbaik kata Nabi adalah memiliki keluarga yang sholih dan sholihah. Zaujatun sholihatu, memiliki istri yang sholihah, suami yang sholih, yang soleh. Suami jenengan soleh apa solehah Bu? Soleh mesti bukan solehan. Kalau istri jenengan Pak solihah, alhamdulillah. Oke. Tanda suami soleh itu adalah satu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dua, tanggung jawab terhadap keluarga. Istri
istri dan anak-anak. Kata Allah di Quran At-Tarim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei para suami, Pak, Allah memerintahkan kepada kita, hei para suami pemimpin dalam rumah tangga, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan jagalah istrimu, anak-anakmu, keturunan-keturunanmu dari siksa neraka. Kenapa Bapak Ibu? Karena bapak-bapak suami adalah pemimpin yang itu akan dimintakan pertanggungan jawab nanti di hari akhir. Tuh bapak-bapak. Makanya suami itu tantangannya berat. Kalau istrinya berdosa, suaminya dapat dosa. Tapi kalau suami jenengan berdosa, istri tidak ikut dosa. Makanya maafin ibu-ibu, harus taat ke suami, jangan sering ngomel-ngomel ke suami. Kasihan suami pulang kerja malam dibilang kok dibilang kok curigaan, selingkuh. Ada yang pulang suami kerja diomel bu? Ada. Pulang kerja suami ngomel. Jangan begitu bu, harus tetap setia, menjaga dan saling setia. Kenapa? Karena kalau tidak ada kesetiaan membahayakan. Kalau tidak ada kesetiaan membahayakan. Rumah tangga itu sudah ada dalam kesetiaan. Kan ada lagunya toh. Bapak Ibu, Bapak harus saling percaya. Kan gitu. Bapak berangkat kerja, Ibu gak boleh curiga. Gak boleh curiga bu. Ibu jangan ngomel aja kalau bapak pulang kerja. Takut pulang kerja bapak bawa janda muda. Ada yang begitu bu? Ada. Ini buatnya. Salli wa sallim daiman ala amanah. Salli daiman ala amanah. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ini khusus buat janda dan duda. Tadi kan ada janda banyak. Nih, janda duda yang belum laku, janganlah suka cemburu. Modus gak kenal waktu, padahal ditolak melulu. Coba hubungi mantan, lalu ajak dia balikan. Sayang 1000 sayang, mantan nikah duluan. Sholli wa sallim daiman ala amada. Sholli wa sallim daiman ala amada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Sekarang jawab bu, tugas nyapu, ngepel, nyuci piring, tugas istri atau suami? Tuh, ada perintah. Yang bantar ibu-ibu, ngepel, nyuci piring, menyapu, tugas suami dan istri? Dengerin pak. Ya tapi memang kan suami tugasnya semua. Ustaz kalau begitu, kalau tugas semua itu tugas suami, tugas istri apa? Tugas istri. Tugas istri kata Allah, kata Nabi, 2 tugasnya. 1, perhatikan ibu. 1, tugas istri itu adalah taat kepada Allah, taat ke Rasulullah. Yang kedua, tugas istri adalah taat kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh ngepel, nyuci piring, nyapu, berarti istri harus taat. Berarti kalau begitu tugas ngepel suami, nyuci piring sama nyapu tugas siapa? Tugas istri karena diperintahkan
suami. Alhamdulillah sama aja kali ibu. Wah, bangga bener. Sing sering muring-muring laki-laki perempuan. Laki-laki, Pak. Sing sering muring-muring laki-laki perempuan, Pak. Bu, sing sering muring-muring laki-laki perempuan, Bu. Laki-laki. Nek ada suami dengan muring-muring, jangan risau, jangan galau, jangan ke kamar mandi ambil air wudhu. Ke kamar mandi ambil air wudhu, kemudian ibu basahin wajah dengan air wudhu 1 ember di orang popok. Jangan disiram ke suami, bahaya. Dengan habis berwudhu, kemudian depan suami masih muring-muring, dengan baca Quran depan suami. Kalau bisa baca surat Yasin. Suami masih marah-marah, dengan baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Insyaallah suami dengan tambah muring-muring. Kenapa Pak kamu kok muring-muring? Karena dibacakan surat Yasin. Insyaallah suaminya solih, kemudian istrinya solihah, mendapatkan harta simpanan terbaik yang Allah berikan kepada kita, dan insya Allah hidup kita bahagia. Satu lagi belum Pak Samsul, besok wae. Mungkin dihabiskan sekarang, berarti besok nggak diundang lagi. Ya Pak, mungkin ini sesuai kesepakatan sama Pak Takmir tadi. Sisakan 1, biar besok diundang lagi. Alhamdulillah. Oke, pun jam 9 lebih. Yuk bareng-bareng kita berdoa bersama-sama. Insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah wa bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasulullah paling pun banjir kami. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi yamahu yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ighfir lana dhunubana ya Rabb. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa nabir qulubana wa sir jabana ya qadil ajal. أقبضنا فقبل أجل وأجلنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan doa-doa kita yang kita panjatkan bersama Allah menjawab doa-doa kita. Allah memberikan kesehatan kepada ibu dan bapak semuanya, mengabulkan segala hajat dan harapan besarnya. Allah memberikan ridho dan rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.